Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah adalah istilah dalam Islam untuk menyebut hari akhir atau kiamat. Ini bukan sekedar kehancuran fisik bumi, tapi juga momen transisi besar di mana semua makhluk dibangkitkan dari kematian untuk diadili oleh Allah. Hari ini diawali dengan trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil dan disusul hancurnya langit, bumi, dan semua kehidupan. Setelah itu, manusia akan melewati proses hisab, yaitu perhitungan amal, dan mizan, penimbangan amal, sebelum akhirnya ditentukan masuk surga atau neraka. Sebelum kiamat terjadi, akan muncul tanda-tanda besar seperti turunnya Nabi Isa, munculnya Dajjal, serta keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang membawa kekacauan di bumi. Armageddon yaitu kiamat dalam kepercayaan Kristen, khususnya dalam kitab Wahyu di Perjanjian Baru. Armageddon yaitu perang besar terakhir di bumi yang terjadi sebelum kedatangan kembali Yesus Kristus. Ini adalah simbol dari pertempuran antara kekuatan kebaikan yang dipimpin oleh Yesus melawan kekuatan jahat yang dipimpin oleh Antikristus. Setelah perang ini akan ada kebangkitan orang mati dan penghakiman terakhir, di mana semua manusia akan diadili sesuai dengan perbuatannya. Mereka yang dianggap benar akan masuk ke dalam kerajaan surga, sementara sisanya dilemparkan ke dalam lautan api yang merupakan simbol dari kutukan abadi. Yom Hadin yang berarti hari penghakiman dalam bahasa Ibrani adalah bagian dari tradisi eskatologi dalam agama Yahudi. Meskipun tidak semua aliran Yudaisme sepakat dalam detailnya, kepercayaan ini mencakup datangnya seorang Mesias yang akan memulihkan Israel dan membawa kedamaian global. Setelah itu, orang mati akan dibangkitkan dan akan ada hari penghakiman di mana Tuhan menentukan nasib akhir semua jiwa. Konsep Yom Hadin sering dikaitkan dengan Rosh Hashanah atau Tahun Baru Yahudi yang diyakini sebagai awal dari proses penghakiman spiritual yang akan dilaksanakan pada hari Yom Kippur. Kalki Yuga adalah kiamat dalam ajaran Hindu, khususnya dalam teks-teks Purana yang disebutkan bahwa dunia ini berjalan dalam siklus yang terdiri dari 4 zaman atau yuga. Jadi ada Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan Kali Yuga. Dan kita saat ini berada di Kali Yuga yang merupakan zaman kegelapan dan dekadensi moral. Dan di akhir Kali Yuga akan muncul Kalki Yuga, yaitu inkarnasi terakhir Dewa Wisnu yang datang menunggangi kuda putih dan membawa pedang menyala. Tugasnya adalah menghancurkan kejahatan dan mereset dunia kembali ke Satya Yuga, zaman kemurnian dan kebenaran. Ini bukan kiamat dalam arti akhir segalanya, tapi lebih seperti kayak riset ke awal siklus baru. Kita di sini akan menjadi channel edukasi pertama yang mencapai 10 juta subscriber, dan juga ajak teman-teman kalian buat belajar yang gampang dipahami dan juga asik, bukan yang lama tapi boring. Meteya adalah nama Buddha masa depan dalam kepercayaan Buddhisme, Theravada, Mahayana, maupun Vajrayana. Meskipun tradisi dunia akan mengalami masa kegelapan spiritual di mana ajaran Buddha Gautama akan sepenuhnya terlupakan dan punah, saat itulah Meteya akan turun dari surga Tushita dan terlahir sebagai manusia dan mencapai pencerahan sempurna. Ia akan mengajarkan kembali Dharma kepada manusia dan menciptakan masa keemasan baru yang penuh kedamaian dan keadaan spiritual. Dalam konteks ini, kiamatnya itu bukan kehancuran fisik, tapi lebih ke keruntuhan spiritual umat manusia dan kelahiran kembali kesadaran melalui sang Buddha baru. Frashokereti dalam kepercayaan Zoroastrianisme adalah istilah untuk kiamat yang membawa pembaruan dunia secara total. Tidak seperti konsep kiamat destruktif, Frashokereti adalah momen penyucian total di mana semua kejahatan akan dihancurkan secara permanen. Jadi tokoh penyelamatnya bernama Shaoshan yang akan muncul sebagai utusan terakhir Ahura Mazda untuk memimpin umat manusia, dan semua orang mati akan dibangkitkan dan dosa akan dibakar dalam api penyucian yang kerasanya seperti air bagi orang baik, dan manusia akan menjadi abadi dan tanpa dosa. Setelah itu, dunia akan hidup dalam keadaan sempurna selamanya tanpa kematian, penyakit, atau keburukan. Ini adalah pembaruan kosmik dan moral, bukan sekedar akhir dunia fisik. Ragnarok adalah kiamat dalam mitologi Nordik. Ragnarok adalah peristiwa kiamat yang penuh kekerasan dan kekacauan. Jadi di mana para dewa, manusia, dan makhluk-makhluk mitos saling bertempur hingga musnah. Ini ditandai dengan pertempuran besar antara Thor, Odin, Loki, dan makhluk-makhluk seperti serigala raksasa Fenrir dan ular laut Jormungandr. Jadi dunia akan tenggelam dalam air setelah terbakar dan hancur. Namun yang unik dari kepercayaan ini yaitu bahwa dunia akan lahir kembali setelah kiamat. Jadi sebuah dunia baru yang damai dan subur akan muncul dan manusia yang selamat akan memulai kembali kehidupan. Jadi Ragnarok ini menggambarkan siklus kematian dan kelahiran kembali alam semesta. Tunka Shila Oyate yaitu dalam kepercayaan spiritual suku Lakota yang merupakan penduduk asli Amerika. Jadi konsep akhir zaman mereka itu nggak berbentuk narasi tunggal, tapi kayak ada cerita tentang masa ketika dunia sekarang akan berakhir karena ketidakseimbangan manusia dengan alam dan roh. Dalam ajaran mereka, jika manusia terus mengabaikan hukum spiritual dan
hidup tak selaras dengan alam, maka Tunkashila atau yang disebut roh leluhur besar akan mengakhiri dunia ini agar roh-roh bisa bereinkarnasi di dunia yang baru. Dalam banyak cerita, kiamat itu bukanlah yang akhir, tapi pembersihan besar-besaran yang membawa pemulihan dan harmoni di dunia berikutnya. Jadi ini sangat berfokus pada spiritualitas dan hubungan manusia dengan alam. The Great Purification. The Great Purification yaitu dikenal dalam tradisi suku Hopi yang juga merupakan penduduk asli Amerika. Menurut ramalan mereka, dunia saat ini yang biasa disebut dunia keempat akan berakhir dengan pembersihan besar jika manusia nggak hidup sesuai dengan jalan damai, keseimbangan, dan menghormati bumi. Dan mereka ini mempercayai bahwa kita telah mengalami 3 dunia sebelumnya yang masing-masing berakhir karena keserakahan dan kejahatan manusia sendiri. Dalam The Great Purification, alam akan membersihkan manusia melalui bencana alam, api, atau kekacauan spiritual. Setelah itu, orang-orang yang selamat dan hidup dalam harmoni akan memasuki dunia kelima, sebuah era baru yang damai. Day of the Robe. Day of the Robe yaitu bukan bagian dari agama formal, tapi ini berasal dari mitologi ekstrim kanan dan supremasi kulit putih yang muncul dari novel fiksi The Turner Diaries. Dalam narasi mereka, Day of the Robe adalah hari balas dendam dan pembersihan massal ketika musuh-musuh ideologi mereka termasuk pemerintah, kelompok ras lain, dan agama lain akan dihukum dan digantung. Meskipun gak berasal dari tradisi spiritual atau keagamaan klasik, konsep ini dianggap oleh pengikutnya sebagai semacam kiamat politik di mana sistem lama akan dihancurkan dan dunia baru akan diciptakan. Itu menurut pandangan ekstrim mereka. Ini seperti mencerminkan versi kiamat ideologis yang sangat berbahaya dan radikal. Kita telah bongkar 25 trik propaganda yang sering dipakai orang-orang manipulatif dan juga dipakai yang buat ngemanipulasi kalian. Dan masih banyak lagi e-book kita yang bikin kalian nyaman buat belajar. Kita cuma kasih diskon e-book ini hanya untuk 100 orang aja. Setelah itu kita naikin. Buruan cek link kita. Tikkun Olam. Tikkun Olam yaitu dalam sebagian interpretasi mistisme Yahudi, khususnya aliran yang lebih esoterik, konsep Tikkun Olam yang artinya perbaikan dunia bisa mencakup transformasi kosmik besar yang mirip kiamat. Dunia ini dianggap retak karena pecahan cahaya ilahi yang tersebar dan akhir zaman akan datang ketika semua cahaya ini dikumpulkan kembali oleh manusia melalui perbuatan baik dan kesadaran spiritual tinggi. Pada saat itu, Sang Mesias akan muncul, dunia akan disucikan, dan zaman mesianik akan dimulai. Ini bukan kiamat penuh kehancuran, tapi lebih ke transisi menuju dunia sempurna secara rohani, di mana kejahatan tidak lagi eksis. Götterdämmerung. Götterdämmerung mirip dengan Ragnarok, tapi ini adalah istilah dari tradisi Jermanik yang kemudian diadaptasi dalam opera dan karya sastra. Jadi Götterdämmerung secara harfiahnya itu berarti senja para dewa dan menggambarkan kiamat yang penuh tragedi, pengkhianatan, dan kehancuran moral serta spiritual. Ini bukan hanya kehancuran dunia, tapi juga keruntuhan tatanan ilahi dan nilai-nilai lama. Dalam konteks budaya modern, Götterdämmerung itu sering dipakai untuk menggambarkan keruntuhan peradaban besar secara lambat dan menyakitkan. Jadi bukan karena bencana, tapi karena kebusukan dari dalam. Ini adalah kiamat filosofis dan simbolis, selain metodologis. Mahapralaya. Mahapralaya yaitu dalam sistem kosmologi Hindu yang lebih dalam, terutama di ajaran Samkhya dan Vedanta. Mahapralaya adalah kehancuran total seluruh alam semesta di akhir siklus besar yang disebut Kalpa. Jadi setelah miliaran tahun penciptaan dan pelestarian oleh Dewa Brahma dan Wisnu, Dewa Siwa akan menghancurkan seluruh ciptaan melalui tarian kehancuran yang bernama Tandava. Jadi gak hanya bumi, tapi seluruh realitas fisik dan spiritual akan lenyap. Namun ini bukan akhir segalanya, karena setelah Mahapralaya, alam semesta akan diciptakan ulang dari awal. Jadi ini adalah kiamat siklik dan sebuah akhir yang juga awal. Judgment Day versi Mormon. Dari ajaran Mormon, hari penghakiman adalah bagian dari rangkaian peristiwa akhir zaman yang sangat terperinci. Sebelum itu akan ada perang Armageddon, kedatangan Kristus kedua kali, pemerintahan 1000 tahun Kristus di bumi. Setelah itu semua manusia akan dibangkitkan dan diadili sesuai dengan amal dan imannya. Yang benar akan hidup dalam kemuliaan celestial, yaitu level tertinggi surga, sedangkan yang jahat akan dibuang ke kegelapan luar. Dalam versi ini, kiamat adalah proses bertahap yang mencakup kehancuran, pemurnian, dan akhirnya penataan ulang semesta secara spiritual dan sosial. The Final Battle. The Final Battle merupakan kiamat dalam ajaran Bahai. Sebenarnya nggak ada konsep kiamat destruktif seperti agama Abrahamik, tapi ada yang disebut pertempuran terakhir antara kebenaran dan kesesatan, yang sering ditafsirkan secara simbolis dan spiritual. Baha'u'llah, yaitu pendiri agama Bahai, mengajarkan bahwa dunia akan mengalami perubahan besar, bukan karena murka Tuhan, tapi karena manusia akhirnya menyadari kesatuan umat manusia dan membangun masyarakat global yang adil dan damai. Jadi kiamatnya dalam konteks Bahai ini berarti akhir dari zaman lama yang penuh perpecahan, perang, dan kebodohan spiritual, dan awal dari zaman baru yang tercerahkan secara kolektif.
Ngubur waktu. Ngubur waktu yaitu dalam tradisi kepercayaan spiritual Jawa yang berakar pada campuran Hindu, Buddha, dan Islam dan animisme, ada konsep kiamat yang nggak selalu fisik, tapi batiniah dan sosial. Jadi ramalan terkenal seperti Jayabaya menyebut masa depan ketika dunia akan penuh ketidakadilan, kekacauan, dan pemimpin dolim. Dunia dianggap telah memasuki masa zaman edan akan sampai pada titik balik. Jadi ketika kekuatan spiritual, kebijaksanaan luhur, dan kesadaran rakyat akan bangkit dan menggantikan tatanan lama. Jadi bukan kiamat global, tapi kiamat bagi sistem dan kekuasaan lama yang menyimpang.